yang lain. Cuman perbedaannya saja. Ketua yayasan, jangan pengasuh dulu. Ustadz ya. Saya lihatnya dimakan 2 piring kok masih nggak keluar ininya nih. Auranya nggak keluar. Padahal gizinya cukup luar biasa. Saya lihat macam-macam. Mestinya makan banyak itu tambah apa? Ngantuk. Tambah pinter. Halo, siapa? Sudah dari bunyi saya tahu Ustaz. Sambil berdiri Pak. Apa perbedaannya? Perbedaannya Al-Fatah yang saya amati sudah berani atau imami yang di anak-anak sudah berani imami, terus berani tausiah, tidak membaca teks. Ya. Oh, alhamdulillah. Matur nuwun. Jangan lupa ditunggu di Mekah. Oh, mau berangkat? Wah, alhamdulillah. Sudah pas kalau begitu. Yang lain? Ustadzah. Apa dong? Ya, cuma ketawa saja. Monggo. Dari lulusan Al-Fatah dibekali ilmu tentang Quran dan Al-Hadis. Lulusan Al-Fatah dibekali memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Cukup itu? Salah satu di antaranya. Matur nuwun. Saya khawatir umrah dan haji ditutup lama-lamanya Iran sama Amerika agak genting ini kelihatannya nih. Berani berdakwah dan berwirausaha. Tepuk tangan untuk Ustadz kita. Yang lain seberang sana. Pak, Bu, apa kurang bergizi makanannya? Ada yang lain? Oke. Ustadz Ainun, apa? Ustadz Ainun. Gitar itu yang disebut tadi. Dari pendiri, apa kira-kira yang belum disebut? Ada 4 tahap ketika model. 4 tahap. Tahap pertama, Ketika materi ngaji itu lapate, pengertian lafadznya, pengertiannya, amalnya dan amalnya. Oke. Jadi nanti terakhir agak saya ulas. Kalau ustadz-ustadzah mengajarkan tidak hanya sekedar lafaz, tidak hanya sekedar maknanya, tapi juga menjiwainya dan mengamalkannya, mentadaburi yang terakhir itu. Nah, kalau tadi disebut bahwa lulusan Al-Fatah mampu berdakwah, bertausiah, dan menjadi imam. Sudah pernah dites case anak-anak yang ketika pulang masing-masing sebelum lulus ini dites case untuk cerita kamu setelah liburan ini 1 bulan kan liburannya kurang lebih sudah menjadi imam di mana saja, sudah tausiah di mana saja. Ini perlu laporan supaya anak-anak itu benar-benar real. Sebab kami punya pengalaman ada anak MBS itu singkatan bukan Muhammadiyah itu. Bukan Muhammadiyah, yang pokoknya boarding school gitu saja kan. Boarding school itu kan bahasa Arabnya kan pondok pesantren. Ya sama saja kan. Yang sana pakai bahasa Inggris, ini yang pakai bahasa Arab. Anak ini katanya sudah hafal 6 juz. Ketika ngimami sholat Jumat, dari surat yang disepakati sama ustadznya itu panjang. Saya lupa itu ayat
berapa, mungkin ada 10 ayat panjang. Di tengah jalan mandek, ustadznya nggak ada yang di belakang, nggak bisa mengingatkan. Terus dia turun apa, mungkin sabikis itu di tengah-tengah mandek. Terus ganti araika lebih kebudetin. Saya yang paling di belakang tanya, anak ini kok bisa begitu? Kira-kira anak ini sudah hafal, tetapi dia jarang menjadi imam, jamaah makmumnya Pak. Apa kira-kira? Jamaah makmumnya banyak. Bedakan Ustaz Fauzan, Ustaz Ainun, kalau ngimami 1 orang dengan ngimami 2 orang, ngimami 100 orang dengan 1000 orang, beda gak kira-kira? Nah beda. Makanya anak-anak kita itu harus kita latih untuk menjadi imam di masjid besar. Ya jangan hanya sholat duhur, sholat asar. Kalau sholat duhur, sholat asar makmumnya 1 juta ya nggak ada groginya, nggak punya apa-apa. Coba sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah, untuk regenerasi mestinya saya usul, kalau sholat Jumat siapa yang imam? Ustaz Fauzan, imam tetapnya. Gantian nih, anak-anak sudah muncul. Sebagian, kenapa kok sebagian? Oh ada yang senior-senior, sementara pensiun dulu, memberi kesempatan kepada orang-orang muda itu. Mohon maaf, kalau saya keliling-keliling di daerah-daerah, saya tanya, apakah sudah ada regenerasi untuk imam yang anak-anak bacanya yang bagus-bagus itu? Angkat tangan di antara bapak-bapak itu, Pak Sultan. Kita yang senior ini kadang-kadang gak merasa pas diimami oleh anak-anak muda-muda itu. Loh, mosok aku sing wis tuwek ini diimami arek cilik-cilik begitu kan. Ustaz, kira-kira Ali bin Abi Thalib dulu itu gak pernah ngimami ya zaman Nabi. Saya kok gak percaya Nabi itu sangat apa? Sangat memberi ruang kepada generasi-generasi penerusnya. Enggak kok? Dalam perang menjadi komandan perang itu kan jarang Rasulullah. Kan tidak selalu harus Rasulullah kan? Kan para sahabat yang dijadikan komandan perang itu kan? Bukan Rasulullah penakut, tidak. Nah, kita pun harus legowo, anak-anak muda itu lulusan Al-Fatah, ngimami 1 orang, 2 orang sampai 1000 orang itu masih apa? Masih luar biasa. Nah inilah, mari perbedaan-perbedaan itu kita perbanyak. Apa yang tadi Ustaz Ainun mengenal sekali, bahwa tidak hanya lafaz makhrajnya saja, tetapi juga memahaminya, tetapi juga menjiwainya, apalagi mentadaburi. Tadaburi itu betul ya Ustaz, dari kata-kata dubur itu. Dubur itu kan ini kita kan, jadi mengikuti dari belakang itu, mentadaburi itu, mengamalkannya itu. Nah, saya nggak tahu, sudah lama tidak masuk di kamar mandinya para santri. Kayak apa itu ketua yayasan di kamar mandinya anak-anak itu? Sudah sana bagus ya. Tidak ada bendera-bendera yang dipasang di atas. Oh alhamdulillah. Saya dulu pernah ngantar Pak Amin Pondok Putri, bukan Al-Fatah kan. Syekh kita Haji Subroto itu yang mentadaburinya itu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Nanti berarti ini sudah mau terakhir ya kalau sudah saya bahas itu. Klik lagi. Sudah. Ini Mas klik Mas. Terus Mas. Terus saya nggak tahu bentuknya siapa tuh. Nanti ketahuan lagi. Terus nanti saya kembali lagi. Terus. Ini tadi saya akan di terakhir ya. Terus. Oh, terakhir begitu. Terus. Nah ini.
Kalau kita sebagai guru tahu yang namanya taksonomi Bloom, ya kan? Di F itu C berapa? Ustaz ada Ustaz? C1 kan? Kalau kita itu menjadi ustadz-ustadzah, menjadi guru, kalau mengajar itu anak-anak hanya berhenti di mengingat, menyebutkan, mengidentifikasi, mencatat, menghafal, meniru, mengulang, itu baru di level bawah. Di piramida itu, di taksonomi Bloom itu, kita baru di level bawah kita. Orang hafal Al-Quran 30 juz, kalau tidak sering didderes, lupa atau lupa? Lupa. Kalau nggak sering dimorojaah, pasti lupa. Karena itu hanya ingatan saja. Apakah dengan hafalan itu sudah bisa merubah perilaku? Belum, belum. Pancasila, ada berapa Mas Pancasila? Saya jawab ada 6 Pak. Terus disalahkan saya yang nakar tadi Pak. Ya salah Mas, Pancasila itu kan 5. Loh masa 6 itu aja salah, apalagi 5 Pak? Oh dasar tretan bibit begitu kan. Nah, ya karena menghafal itu ditatar pun dihafalkan, ya dihafalkan, hanya didiskusikan, nggak ada apa-apanya itu. Marilah, karena basicnya Al-Fatihah itu tadi Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak hanya saja menghafal, tapi mulai memahami. Ustadz Broto sejak dulu itu kita itu hanya memaknai Al-Quran, lantas seringkali mendiskusikan, itu saja kita sudah kehabisan waktu. Gitu, kita sudah kehabisan waktu. Rasa-rasanya untuk mengerti Al-Quran itu sepanjang hidup kita itu kok masih belum. Kecuali memang kalau kepingin menjadi penafsir Quran kayak Ustadz Quraisyihab, Ustadz Abdurrahim Nur Allah Yarham, kayak siapa lagi yang barusan meninggal Al-Akbar itu, Rawi, begitu tuh ya memang nggak ada habis-habisnya begitu kan. Nah, apalagi menerapkannya, mengamalkannya. Kalau saya agak kritik, taksonomi Bloom itu menerapkan itu di A. Kalau pembelajaran yang lain mungkin fisika, kimia, menciptakan itu bisa di atas. Betul kan? Praktek itu kan untuk membuat tiruan-tiruan atau membuat cloning-cloningnya di atas lah. Al-Quran terus masa kita mau membuat ayat baru? Gitu kan? Karena Musa Al-Kadzab itu kan menciptakan. Jadi kalau taksonomi Bloom ini menerapkannya itu di A, mungkin di sini bisa menganalisis, membandingkan ayat satu dengan ayat yang lain, mungkin bisa mengevaluasi, begitu kan? Mengevaluasi dari tafsiran zamannya Ibnu Abbas, kalau diangkat ke zaman now itu apa masih relevan atau perlu up to date dan lain sebagainya, begitu kan? Jadi ayah bunda, ustadz-ustadzah, kalau taksonomi Bloom ini maka yang menerapkan itu, mengamalkan, mentadaburinya itu di A itu, begitu. Paham ya? Nah, kembali ke tadi Mas, ke awal sekali. Klik aja. Ini aja. Bon. Kalau ada yang menyebut anak-anak Al-Fatihah itu selain mereka itu punya knowledge itu apa? Pengetahuan.
Pengetahuan itu bahasa yang lainnya apa? Ilmu pengetahuan, knowledge, apa lagi? Kognitif. Kognitif tadi itu hafalan tadi itu. Dalam kehidupan kita itu dibutuhkan knowledge itu tidak terlalu banyak, Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup kita itu pengetahuan itu tidak begitu banyak. Sekarang ini kita itu sudah rasa-rasanya tanya ke orang itu sudah apa? Sudah tidak perlu lagi buka YouTube, begitu kan? Apa tadi yang dimaksud ini ajak ketemu semua. Apalagi AI sekarang tanya begitu keluar semua itu. Bagaimana caranya kira-kira Wapres kita itu dalam tempo yang tidak lama sudah bisa titik-titik umpama begitu. Oh itu jawabannya banyak sekali. Titik-titik kan bisa macam-macam kan. Itu jawabannya sudah banyak. Nah, dalam kehidupan kita itu yang dibutuhkan yang banyak itu skill. Apa skill itu? Skill itu adalah kemampuan, kompetensi, dan attitude. Kalau anak-anak itu sudah menghafal Quran dan hadis, punya skill berbicara tidak? Nah, skill berbicara itu saya mengamati, coba Ustadz-ustadzah sekali waktu buka di YouTube khutbah para pendeta. Catat khutbah para pendeta di Minggu pagi dibandingkan dengan khutbah Jumat para mubalik. Kira-kira apa yang bisa kita tangkap? Apa bedanya Haji Hulem? Kira-kira yang mubalik banyak ayat Al-Qur'annya, sini Injil doang, itu gak beda. Apa kira-kira yang bisa kita tangkap? Yang mana ini yang dia membakarnya? Yang sebelah. Oh, yang kedua. Satu. Yang lain? Apa kira-kira? Nopo? Kalau pendeta itu usahakan memetakkan orang Islam, intinya sebanyak-banyaknya. Kalau orang Islam, Ustaz atau mubalik adalah memantapkan keimanan umat Islamnya. Itu yang saya minta itu ada irisannya, ada irisan, ada member-membernya kira-kira yang bisa buat pelajaran kita. Ada lagi? Nopo? Enggak. Cara penyampaiannya sistematis yang mana? Yang mubalik? Yang pendeta. Oke. Ente bisa tambahan motivasinya. Bunda, saya kasih PR, nanti dilihat khutbah-khutbahnya para pendeta itu pernah saya tanyakan kepada pendeta yang sudah mualaf. Pak Sultan, kami ini untuk ngomong diajari betul menjadi orator, menjadi pendakwah yang bahasanya sistematis. Yang apa tadi? Lali sampean. Yang penuh motivasi, yang membakar. Ustaz, Nabi itu kalau khutbah Jumat itu kayak apa nih? Mukanya apa? Mukanya merah, pedangnya ditancapkan, digantungkan terus mungkin di sini begitu kan? Alhamdulillah, mau jalan tidur. Nah itulah mereka itu meskipun barang ya barang nggak bener kan. Pendeta-pendeta itu kan bilang nggak bener. Tetapi mereka itu kalau khotbah kayak orang deklamasi begitu. Nah saya tanya, di Al-Fatihah anak-anak itu sering diajari membaca deklamasi betul. Sering disuruh kayak demo enggak? Lo masa
gede. Apa angkatan muda PKI saja itu gembar-gembor gitu kan. Gitu. Ini harus dilatih anak-anak. Aduh, lulusannya apa? Tapi khotbah bangok kayak betul jamu kan udah apa kita. Akhirnya yang jamaknya kan menggeliat semua kan. Singkat, jelas, tapi menggelegar gitu kan, membakar gitu. Ya sekali waktu Mbok Habib Rizik didatangkan langsung tersersi tepuk kabeh karo nggih, Habib Rizik itu loh ngomong, ya Allah ya Robbi, wong ini kan energi gitu kan gitu. Sampai seperti ini yang penting ini gitu kan. Saya dulu tahu Pak yang dulu Muhammadiyah terjadi Syiah itu, apa itu Kang Jalaluddin Rahmat itu. Oh itu kalau ceramah dari A sampai Z itu luas suaranya kayak gitu. Padahal itu acara khutbah nikah kemanten yang terlambat karena saya kepingin ketemu. Ayo masukkan ikut saya terlambat di acara apa ini akad nikah. Oh itu puasanya seperti itu. Ya anak-anak itu ya dilatih. Ini untuk khutbah Jumat saja nih. Pengajian kamu terus nak bengok kayak begini ya nggak sampai 1 jam kamu. Kalau khutbah itu berapa sih? Di Al-Fatihah 20 menit, 15 menit gitu kan. Sholatnya 3 menit. Kan khutbahnya 15 menit, sholatnya 5 menit gitu kan. Nah, oke. Attitude itu apa attitude itu? Ada perilaku tadi itu. Maka kalau Al-Quran itu sebagai knowledge pertama kali, makhrajnya, hafalannya sebagai knowledge, lantas kita jadikan attitude, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu attitude-nya adalah attitude Al-Quran. Tidak pernah berbicara dengan nafsunya begitu. Nah, apalagi kalau skill ini kan bisa diulang-ulang belajar dan belajar apa saja, menjadi apa tadi usahawan begitu kan, menjadi guru teladan, menjadi profesi apapun. Nah, skill ini begitu kan. Nah, 3 dimensi inilah yang sekarang para ustadzah ini, asatid kita, hampir sekarang anak-anak ini butuh skill yang sekarang itu adalah skill tentang digital. Nah, digital inilah yang sekarang harus jadi perhatian betul. Gitu. Jadi apa Al-Fatihah sudah kerjasama dengan Fakultas Teknik Informatik, harus dong cari apakah ke ITS, apakah ke PENS gitu kan nih, yang netral itu. Umpama ke UAT begitu nggak apa-apa, UAT itu bagus informatiknya begitu. Harus dicari kerjasama dengan Fakultas Informatika, khususnya yang digital itu begitu kan ya, supaya anak-anak ini bisa berwawasannya lebih bagus, apalagi AI sekarang itu menjadi taruhan kita gitu. Klik lagi Mas Juldan. Nah, ini fotonya Pak Sintuni. Sini Mas. Gak mana antara orangnya dengan fotonya? Gak ada fotonya. Oh, 10 tahunnya. Monggo teman-teman. Nah, tugas kita ini tugas mulia. Rasulullah itu sebagai guru profetik. Nah, kita ini marilah menjadi ustadzah profetik. Kalau ustadzah Rasulullah masa ngajarin, ya sudahlah, figurnya Nabi sebagai profetik itulah yang menjadi apa? Yang menjadi rujukan kita begitu kan? Nah, bagaimanakah profetik
profesi sebagai pendidik itu kita semua sudah tahu bahwa marilah mendidik itu bukan berhasil sekarang ngajar esok kelihatan, ya kan? Nah, Al-Fatah perlu untuk riset-riset kecil-kecilan. Anak-anak lulusan yang sudah SMP, SMA itu sekarang kemana saja mereka? Supaya apa? Supaya kita tahu menjadi nanti ketika tahu oh ini lulusan tahun sekian sama tahun sekian, ini tahun sekian sampai tahun sekian, kayak apa sih profilnya anak-anak berbeda tahun ini, gitu kan? Umpama lulusan Buduran sama lulusan mana itu Malang itu apa? Nantang, nah kayak apa, begitu kan? Nah, supaya kita tahu, nah, itu perlu kita duduk bareng untuk mengevaluasi bersama. Kalau di sini nggak bisa duduk bareng mengevaluasi bersama, kepingin jalan-jalannya yang nomor satu di sini nanti kan. Nah itu penting sekali. Klik lagi mas. Loh, kok balik ke sini? Terus. Nah, pendidikan karakter masing-masing kita sebagai pendidik, ayolah kita memposisikan diri sebagai role model. Apa role model itu? Uswatun hasanah. Anak-anak itu melihat kita itu, andai kan nggak ketemu, kemana ustadz kita, kemana ustadzah kita kok tidak ada, gitu kan? Kira-kira saya ingin contoh bunda-bunda, ustadz-ustadz yang disukai anak-anak itu siapa? Ustadz Fauzan. Tunjuk. Siapa? Ustadz Ridwan. Ah, sini Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan dapat pulung di sini. Ya, sini. Nah, yang dari contoh yang senior gini nggak apa-apa. Mik satunya saya tunggu. Ya. Ini Ustaz di kursi. Ustaz Ridwan kata Ustaz Fauzan, jenengan itu termasuk yang disukai anak-anak. Karena apa? Karena hidungnya yang mancung ini. Saya juga tidak merasa. Oh, tidak merasa. Yang dirasakan apa? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kira-kira ada jawaban kenapa anak-anak suka sama Ustaz Ridwan? Low profile. Sampai tahu nggak low profile itu? Ini berapa? Saya nggak tahu dulu nilainya berapa ya, kalau ditanya kok nggak tahu semua begini ini. Low profil. Nah, Ustadz itu melihat anak-anak itu kayak apa sih di pandangan Ustadz? Ya. Iya, anak-anak ya ibarat kita anak-anak sendiri ya, harus kita didik, kita bimbing dengan baik. Oh gitu. Jadi Ustadz merasa bahwa anak-anak yang didik itu tidak ada bedanya dengan anak kita sendiri. Insyaallah. Tepuk tangan Ustadz Ridwan. Itu muncul sejak jadi guru atau setelah berpengalaman ulang tahun ini? Insya Allah ya, sejak dulu. Sejak dulu. Itu sejak dulu saya kenapa langsung punya anak ketika ngajar itu? Ya kan saya kejar itu. Ya, ketika masih muda dulu. Setiap masih muda dulu. Anak-anak ini tak cintai koyo anakku dewi, meskipun aku sekarang belum punya anak begitu. Iya. Saya tanya, punya latar belakang begitu ada pengalaman kah dulu? Pengalaman. Ya pengalaman kok bisa mendorong jenengan begitu? Karena apa ya, panggilan saja ya, panggilan sebagai pendidik ya, kita harus juga mampu memberikan yang terbaik untuk anak. Oh jadi sejak lulus SMA atau pondok dulu? Iya, lulus SMA mondok di Al-Fatah. Oh lulus SMA mana dulu? Di Darul Ulum. Darul Ulum. Jombang. Oh di Jombang sambil mondok di Al-Fatah. Setelah lulus dari Darul Ulum. Setelah Darul Ulum mondok di Al-Fatah, terus merasa ada panggilan menjadi guru.
Iya, karena ini kemarin kan dimotivasi oleh Pak Ustaz, Broto. ya Pak Broto, oh ternyata jadi guru. Jadi guru itu bukan pilihan terakhir, di sana nggak diterima, di sini nggak terima, lantas ke fakultas keguruan, nggak begitu ya? Enggak. Oh alhamdulillah tepuk Yang tangan. pertama. Berbeda dengan yang lain kalau begitu kayaknya. Pun monggo. Nah, berarti niat kita, Ustadz-Ustadzah, ayo mulai kita terus mereview. Apa mereview? Terus kita perbarui, kita ulang dan ulang. Ya Allah, saya menjadi guru ini tidak ada yang lain, adalah panggilan jiwa ibadahku. Jadi lantas ya termasuk ini ada parian apa dari ini MC kita, omah genteng tak saponane, abot endek. Itu dia loh. Ya untuk menumbuhkan keikhlasan. Bisa jadi ada tantangan berat, ada ini dan itu. Ya Allah, memang ini menjadi niatan baik saya, tidak ada yang lain, begitu kan? Nah, kalau sudah menjadi teladan, Ustadz-Ustadzah, mari anak-anak itu kita segala sesuatu yang kita ajarkan menjadi habituasi. Apa habituasi itu? Kebiasaan. Diulang sampai itu bisa menjadi apa? Ya. Menjadi perilaku. Habituasi itu konon tidak terlalu lama, 21 hari saja. Kalau anak-anak itu diulang selama 21 hari, itu nanti akan menjadi apa? Menjadi kebiasaan dia. Nah, apalagi kita di pondok itu mempunyai apa? Mempunyai waktu yang sangat-sangat cukup. Nah, berikutnya adalah penguatan nilai. Saya ingin tanya, ini yang senior itu selain Ustazah Jamila siapa? Mana Ustazah Fitri? Oh, ini Ustazah Fitri. Sini. Nik ya? Ada jalan saya. Ustazah ngajar nopo. Ya. Saya sekarang mengajar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Oh, karakter, nggih, moral. Kalau dulu PKM, Lagi di PKM. di PMP. Bu, untuk menjadi nyata PKN anak-anak biasanya dikasih ibu apa? Karena saya juga sarjana PMP. Ibu, rencangan apa untuk ngajar PKN itu? Biasanya untuk real dalam kehidupan apa? Latihan di Bekasi apa begitu? Ya itu Latihan apa lagi? Kalau ada susu drama begitu apa? ini sejarah apa perumusan Pancasila. Oh, Ye. mereka berunding begitu, terus Ya. Kemudian lagi ini sikap apa Pancasilais Pancasilais Ya. yang dikasih nilai-nilai penguatan agama begitu, ye. Terus apa lagi? Yang praktek langsung biasanya anak-anak norma apa? tentang norma. Oh. Norma macam-macam norma itu Norma-norma berkaitan itu? dengan agama. Ya. Itu biasanya checklist kalau menilai anak-anak itu. Dulu kalau saya ngajar PMP itu kan anak-anak saya kasih kertas hanya nulisnya saja, tetapi tidak sampai dinilai sikapnya dia di kelas,
ketika bermain atau tetap ibu ikuti semua itu. Nggih. Oh, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk ibu kita. Oke. Jadi Ustadz-ustadz sekalian, di Jepang itu dulu pernah saya ceritakan, rapot itu ada dua kan, rapot nilai-nilai knowledge sama rapot tentang attitude, tentang perilaku. Di Jepang itu ada rapot tentang perilaku. Nah, tentang perilaku ini tidak dibagikan kepada orang tua atau anak-anak, tetapi disimpan untuk sekolahan. Sekolahan punya catatan. Dulu ketika terjadi peristiwa Lockheed, penyelewengan pesawat ulang-alik di Jepang yang menyebabkan Perdana Menteri terendus korupsi. Kalau Jepang itu ada berita korupsi satu saja, seluruh negara itu apa? Gempar. Kalau Indonesia sehari nggak ada berita korupsi, Gempar. gempar juga. Kok dengaran nggak ono berita korupsi? Beda kan? Nah, itu Perdana Menteri terendus korupsi itu yang dinilai dicari itu ketika dulu jadi mahasiswa kayak apa, ketika di SMA kayak apa, ketika di Sanawiyah Al-Fatah kayak apa, itu dicari semua catatan-catatan itu. Karena catatan moral, karakter, akhlak itu disimpan oleh sekolah. Begitu. Nah, saya pingin sinten ibu-ibu yang ngatur dapur. Ini Siapa? Ini sini. Dipoto. Nanti dipasang, diviralkan di Facebooknya Al-Fatah. Ibu pakai dapur, pinter masak dong. Ya. Bu, selama ini anak-anak perempuan kita ada yang mulai dilibatkan di dapur? Ya, Bergilir. Diajarnya apa anak-anak itu? ya masak, ya bersih-bersih. Oh, yang ngiris-ngiris sayur, apa semua? Ya, 1 tahun itu satu anak bisa berapa kali di dapur itu? Cuman sekali? Lebih ya? Itu SMA saja atau SMP SMA? SMP SMA. Oh, SMP SMA, luar biasa. Terus nanti ibu kasih PR, kamu di rumah coba bantu bunda, mamamu, mamimu begitu. Ya, Ada laporan ke ibu? ya. Oh, alhamdulillah. Ibu pernah wawancarai ibu-ibunya anak-anak? Belum. Belum. Ya, harus diwawancarai. Kayak apa anak-anaknya itu? Bisa masak tidak? Bisa ini itu tidak? Gitu kan. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Al-Fatah kita. Oke, kita coba. Sudah cukup ya, Bapak Ustaz? Sudah ngantuk semua kan? Nih, ada cukup. Jadi marilah kualitas dan kuantitas kita di Al-Fatah kita teruskan supaya membentuk budaya Islami anak-anak mulai di pondok sampai nanti di rumah, di masyarakat, di keluarganya nanti, dan Al-Fatah bisa sedikit banyak merubah peradaban anak-anak Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.